Halo teman-teman, kenalin sebelumnya aku Rachel Maelisa Damanik dari Oceanografi 2019 kelas A. Nah, jadi pada tugas responsi kali ini, aku akan sedikit menjelaskan tentang materi praktikum penginderaan jauh dan pemetaan laut modul 4 yang memiliki tema itu adalah suhu permukaan laut. Tapi sebelumnya aku bakalan kasih tahu dulu nih sebenarnya kenapa sih kita itu harus meneliti suhu permukaan laut. Nah, jadi suhu merupakan suatu parameter yang penting di perairan bagi kehidupan berbagai organisme laut, juga sebagai indikator fenomena perubahan iklim. Pemantauan kondisi lautan secara komprehensif seperti suhu permukaan laut ini penting dilakukan. Karena apa? Karena merupakan indikator yang utama nih dalam pemantauan kondisi oceanografis dan pengaruh pemanasan global. Apalagi kita tahu nih ya, pemanasan global sekarang ini lagi butuh banget pengantisipasian dari kita semua. Namun mungkin ada juga nih yang nanya, kenapa sih menelitinya harus dengan citra satelit, kenapa nggak langsung aja gitu kan? Nah, jadi karena luas wilayah perairan Indonesia itu termasuk luas banget nih ya, maka pemantauan kondisi lautan tidak mungkin kita lakukan secara langsung turun ke lapangan atau in situ. Nah, teknologi yang bisa kita gunakan ini adalah teknologi yang menggunakan kemampuan satelit yang dapat menangkap citra pemetaan suatu wilayah dengan spesifikasi yang dimilikinya. Nah, jadi praktikum suhu permukaan laut ini sangat penting ya teman-teman, apalagi untuk bidang oceanografi seperti kita. Oke, untuk selanjutnya aku akan menjelaskan sedikit nih apa itu suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut itu adalah salah satu parameter fisik oceanografi yang digunakan untuk menganalisis daerah penangkapan ikan dan merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan organisme di lautan. Faktor-faktor fisik yang mempengaruhi suhu permukaan laut itu ada seperti intensitas cahaya matahari yang diterima, musim, cuaca, kedalaman air, sirkulasi udara, dan penutupan awan. Suhu permukaan laut sendiri sangat mempengaruhi juga nih dalam pertumbuhan ikan, di mana suhu permukaan laut secara umum tuh sering digunakan dalam bidang kelautan maupun perikanan. Nah, untuk pengamatan sebaran suhu permukaan laut secara langsung di perairan itu kan sangat sulit ya, seperti yang udah aku bilang sebelumnya. Maka, karena perairan laut yang luas dan suhu permukaan laut yang berubah-ubah, itu juga kendala dalam pengamatan sebaran suhu permukaan laut secara langsung. Jadi, walaupun citra suhu permukaan laut tersebut hanya menggambarkan keadaan sesaat sebaran suhu permukaan laut di daerah studi, tapi fenomena yang terjadi berubah-ubah itu cenderung lambat. Jadi, kita dalam kondisi beberapa hari itu suhu tersebut dapat dianggap sama. Dengan begitu, pengamatan fenomena oceanografi seperti sebaran suhu permukaan laut sudah terbilang efektif nih untuk dilakukan pada wilayah yang luas dengan metode penginderaan jauh menggunakan citra satelit. Nah, selanjutnya dalam praktikum modul 4 ini ada beberapa poin penting. Yang pertama itu bagaimana sih dan di mana kita dapat mendownload citra satelit permukaan laut. Yang kedua, bagaimana cara kita mengoreksi nilai awan yang ada pada citra satelit permukaan laut tersebut. Terus yang ketiga, ada analisa suhu permukaan laut. Mungkin langsung aja yang pertama, yaitu download citra permukaan laut. Nah, proses download citra suhu permukaan laut itu dapat kita lakukan pada web oceancolor.gsfc.nasa.gov. Data-data dari web Oceancolor berasal dari satelit Aquamodis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kelautan, misalnya untuk melihat sebaran suhu permukaan air di laut, maupun kepentingan daratan, misalnya untuk melihat tren tutupan lahan dan suhu permukaan lahan. Pada praktikum kali ini, kita hanya memakai radius yang 72 km. Karena apa? Karena kita memerlukan luas daerahnya itu terbilang kecil ya, nggak terlalu luas-luas banget. Nah, untuk selanjutnya, hasil download citra itu berasal dari mekanisme bagaimana citra itu sendiri didapatkan, yaitu sensor satelit penginderaan jauh mendeteksi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh permukaan laut
dalam melihat fenomena sebaran SPL. Nah, radiasi yang dipancarkan itu berupa inframerah thermal. Radiasi inframerah thermal ini yang mempunyai keunggulan dalam melewati atmosfer tanpa diserap oleh gas dan molekul air yang berada di atmosfer. Karena apa? Karena pada panjang gelombang antara 8 sampai 14 mikrometer tersebut, serapan yang terjadi di atmosfer itu masih terbilang rendah. Nah, sehingga panjang gelombang dari inframerah thermal ini termasuk yang paling cocok digunakan dalam mendapatkan citra suhu permukaan laut. Nah, untuk hasil dari download citra suhu permukaan laut dari web Ocean Color tadi, kita bisa langsung buka aja di software SIDAS, dan hasilnya itu akan seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua ada koreksi nilai awan. Dari data yang udah di-download sebelumnya, itu kan kita dapat data level 2. Nah, data level 2 ini belum mengalami koreksi sama sekali, baik itu koreksi radiometrik ataupun koreksi atmosferik. Tetapi, memang sudah siap untuk kita gunakan. Namun, karena belum ada koreksi, jadi kita masih perlu melakukan koreksi terlebih dalam nilai awan. Karena kita harus meminimalisir nilai awan yang ada pada citra tersebut. Nah, koreksi nilai awan dapat kita lakukan langsung menggunakan software SIDAS. Software ini kita gunakan untuk mengolah data citra satelit sehingga kita mendapatkan data yang dibutuhkan, yaitu sea surface temperature atau suhu permukaan laut. Saat koreksi citra, kita dapat memasukkan rumus seperti yang ada di sini. Nih, teman-teman boleh lihat, ini rumusnya. Nah, kenapa sih rumus itu digunakan? Rumus itu kita gunakan agar hasil citra kita nanti mengalihkan nilai awan yang ada, sehingga mengubah citra kita tersebut menjadi citra yang telah diminimalisir nilai awannya. Nah, lalu citra yang sudah dikoreksi nilai awannya tadi dapat kita crop sesuai daerah yang ingin kita analisis. Misalnya kita dapat crop sesuai daerah yang lebih didominasi dengan laut, karena citra yang dihasilkan pada satelit Aquamudis ini masih terlalu luas jangkauannya, jadi kita harus crop dengan mengambil daerah yang dominan lautan saja, karena kita mau menganalisis suhu permukaan lautnya. Nah, untuk hasil citranya sendiri itu akan terlihat seperti ini setelah dikoreksi nilai awannya dan setelah di-crop. Selanjutnya, poin penting yang terakhir nih, ada analisa suhu permukaan laut. Nah, untuk analisa suhu permukaan laut ini, tadi kan citra pengendaraan jauh MODIS dari satelit Aquaterra itu sudah dapat kita manfaatkan untuk pemantauan dan kajian SPL, karena emang satelit itu mempunyai band thermal dan resolusi temporal yang tinggi, sehingga dinamika perubahan SPL dapat diamati secara kontinu. Nah, dari citra yang telah kita olah, dapat diketahui fluktuasi temporal suhu permukaan laut pada wilayah yang kita tinjau, yang sudah kita crop tadi. Selain itu, dapat juga diketahui nilai SPL maksimum dan minimumnya. Nah, pada citra yang kita download dan kita amatin tadi itu kan citra di perairan Selat Sunda ya. Nah, suhu rata-rata di perairan Selat Sunda itu pada saat bulan April sampai September itu umumnya berkisar antara 28 sampai 31 derajat Celcius. Pada hasil citra juga kita dapat melihat bahwa di bulan April persebaran suhu permukaan lautnya itu termasuk merata dan hampir tidak ada daerah permukaan laut yang perbedaannya itu kontras. Nah, persebaran yang merata itu dapat kita lihat gimana sih caranya gitu kan. Nah, persebaran yang merata itu ditandai dengan pewarnaan hijau yang tadi ada di citra yang telah kita crop tadi dan sudah kita koreksi tadi. Pewarnaan hijau itu hampir mendominasi, namun memang terdapat sedikit warna jingga menuju merah. Itu kenapa? Nah, karena pada warna jingga menuju merah itu menunjukkan kisaran suhu yang tinggi, yaitu 34 derajat Celcius gitu.
Oke, mungkin sekian penjelasan saya tentang modul 4 suhu permukaan laut. Mungkin saya ingin menyimpulkan sedikit dari modul 4 ini. Yang pertama, ketika kita ingin mendownload citra suhu permukaan laut, kita dapat mengunjungi website oceancolor.dspc.nasa.gov. Terus yang kedua, citra suhu permukaan laut level 2 yang udah kita download tadi itu dapat kita langsung tampilkan melalui software SIDAS dan dapat kita koreksi juga secara geometrik nilai awannya pada software SIDAS tersebut. Terus yang ketiga, analisa spasial terhadap citra suhu permukaan laut yang ditampilkan dapat kita lakukan juga langsung pada software SIDAS, dan seperti yang sudah kita analisa tadi nih, suhu permukaan laut di Selat Sunda itu berkisar antara 28 sampai 31 derajat Celcius ternyata dari bulan April sampai September. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang-kurang kata atau salah, mohon dimaafkan, dan terima kasih juga telah menyaksikan penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.